Ya, salam jumpa pemirsa. Kita ketemu lagi di podcast RRI Merauke bersama saya Kakak Franky Wahel, dan luar biasa untuk saat ini saya sedang berada di sebuah store atau sebuah pelaku UMKM yang sudah tidak asing lagi untuk kita di wilayah Merauke ataupun juga wilayah Papua Selatan. Kita akan berbincang tentang memanfaatkan sumber komoditi lokal sebagai bisnis atau peluang usaha UMKM. Nah, sudah bersama dengan saya di sebelah kiri selaku owner dari Adli Food. Ada Ibu, Kakak, Mbak Lita. Ah, ini enaknya manggilnya apa nih? Kakak aja kali. Kakak aja ya. Oke, baik. Kak Lita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa nih. Kita langsung podcast ya. Ya, Di ini namanya apa? Toko, store, atau toko oleh-oleh. toko oleh-oleh Ya, khas Merauke. betul sekali. Baik. Nah, Papua Selatan sih sebenarnya. oke, lebih ke Papua Selatan Iya. karena domisilinya di ibu kota Papua Selatan, Merauke ya. Iya. Baik, ini luar biasa nih. Kalau kita melihat di layar ya, di meja ataupun juga di belakang banyak sekali UMKM yang dihasilkan atau produksi ya. Betul. Nah, tetapi sebelum kita akan berbincang seperti apa saja produk-produk yang ada di toko ini atau di Adli Food sendiri, mungkin bisa diceritakan cikal bakal sampai bisa tercetusnya bisnis UMKM. Saya rasa belum sebesar ini saat dulu itu. Nah, mungkin bisa diceritakan untuk kita. Ya, awal kita merintis usaha pastinya seperti pengusaha-pengusaha lainnya pada umumnya ya. Seperti itu dari kecil, dari awal memang kita produk yang perdana itu memang sampai saat ini menjadi best seller adalah keripik pisang madu. Nah, keripik pisang madu ini awal kita bikin atau awal kita jual itu per minggu hanya bisa satu sisir penjualannya seperti itu. Sampai pada saat ini sekarang sudah mencapai beberapa tandan dalam sehari. Itu tahun berapa? Awal sekali sebenarnya 2016, tetapi kita memang betul-betul fokus untuk terjun ke dunia usaha itu di tahun 2017. Itu langsung dengan produk pertamanya keripik pisang yang masih best seller sampai sekarang. Iya. Kenapa pilih pisang? Pisang karena kita melihat potensi pisang dewaka pada umumnya atau lebih terkhusus pisang dewaka ini memang di Merauke nilai jualnya sangat rendah. Tetapi untuk tandan pisangnya sendiri dan buahnya itu besar seperti itu. Jadi memang kenapa kita memilih itu? Karena kita ingin mengangkat potensi yang ada di Merauke, khususnya hasil alamnya. Yang pertama itu adalah pisang dewaka sendiri yang kita sudah jadikan keripik pisang madu ini sampai saat ini. Baik. 2016 ya, saat Iya. itu memulai UMKM Ya, ini ya. 2017 lah kita hitungannya ya. Kayak 2017. Saat itu pisang dewaka menjadi pisang yang memang hanya komoditi lokal yang pangan kita yang terbuang, atau memang banyak diproduksi yang bisa dimanfaatkan menjadi peluang bisnis, atau seperti apa sampai harus memilih pisang Kalau di tahun dewaka? 2017 itu memang pisang dewaka sendiri ini di pasaran memang nilai jualnya sangat rendah. Bahkan di kampung-kampung itu tidak laku jual, hanya untuk pakan ternak dan lain sebagainya. Karena memang cita rasa dari pisang dewaka ini sendiri itu masam seperti itu. Sehingga tidak bisa dibuat seperti pisang goreng ataupun diolah menjadi olahan-olahan lainnya. Nah, dari situlah kita berpikir bahwa kenapa pisang ini tidak coba kita buat sesuatu yang Berharga. notabene ya sudah ada, tetapi dengan inovasi kita, dengan kreativitas kita, sehingga produk ini menghasilkan produk yang sama tetapi dengan inovasi yang berbeda seperti itu. Akhirnya dapatlah si keripik pisang madu ini. Oh, pasti keripik pisang madu ya. Jadi saat itu memang sudah mulai dengan berbumbu madu ya. Iya, seperti itu karena memang kita membuat sendiri resepnya, try and error cukup lama sehingga kita dapat varian rasa yang saat ini dengan resep yang sudah pas, dengan kerenyahannya, baik dengan rasanya yang manis tetapi ada
cita rasa khas dari pisang dewakanya sendiri itu masih ada. Sehingga mungkin kalau orang yang rasa keripik pisang madu Adli Food. Adli Food ini berbeda dengan keripik pisang madu yang ada di kota lainnya. Oke, baik. Berarti sebentar saya harus coba ya. Baik. Harus. Oke, nah Kalita, ini bertahan sampai tahun keberapa sehingga mulai dikembangkan lagi baik itu dari packagingnya ataupun juga sudah mulai melibatkan bentuk komoditi atau pangan lainnya begitu? Iya, memang sembari kita jalan si keripik pisang madu ini, kita juga memproduksi olahan lainnya dari potensi yang ada di Merauke tentunya. Salah satunya ini keripik, mohon maaf bukan keripik tapi abon. Abon. Ya, abon gastor ini ya. Abon gastor ini kita bedanya dengan abon gastor lain, kita sistem sangrai sehingga dia low oil. Mempertahankan kandungan albumin yang ada di dalamnya, juga untuk untuk orang-orang yang tidak konsumsi minyak Bisa. seperti itu bisa konsumsi salah satunya abon kita. Karena tidak berminyak ya. Iya, Ini mulai tahun berapa ini diproduksi? juga mulai tahun 2017, tetapi ini di awal 2017 awal, terus abon gastornya ini di 2017 akhir. Kalau abon rusa sendiri ini kita produksinya dia baru itu di 2020-an. Ini 2020-an ya. Daging rusa. Daging rusa asli Merauke. Seperti itu. Cuma memang kita concern ke pangan lokal yang bisa ada pelestariannya seperti itu untuk saat ini, seperti ikan gastor ataupun si pisang dewakanya. Melengkapi si abon rusa produk kita. Nah, berarti kan bahan dasar ini seperti pisang, kemudian juga daging rusa dan gastor ini kan mudah didapati selama ini. Alhamdulillah, karena memang kita bekerja sama dengan pengepul-pengepul, baik petani langsung si pisang dewaka ini seperti itu, mama-mama yang punya kebun yang memang nanam, kita beli langsung ke mereka. Jadi memang impact-nya itu langsung ke mereka. Itu sebenarnya dari pertanyaan saya adalah apakah ada dampak baik tidak untuk para pelaku, karena kan sempat tadi katakan pisang dewaka ini pisang yang mungkin nganggur ya. Minta maaf, makanan ternak aja dijadiin pisang sebagai makanan peternak itu sendiri ya, padahal bisa menjadi sumber keuangan ya. Iya, betul sekali. Begitu, berarti ada efek dampak dari mereka para pengumpul atau penjual petani. Ya, alhamdulillah sekarang mereka merasakan ya dampak dari penjualan yang sudah rutin saat ini, produksinya kita semakin hari semakin bertambah tentunya, dan pastinya kita membutuhkan bahan baku yang terus meningkat seperti itu. Jadi kita membeli langsung nih Kak Frankie, kita membeli langsung di petaninya, di mama-mamanya yang bertanam di kebun maupun halaman. Daerah mana sih petaninya? Sekitaran Buti sini sampai di Tambat seperti itu. Serius, sampai di Kurik pun, bahkan di Jagepo pun kita punya pengepul dari sana. Seperti itu yang mengumpulkan dari sana jika kami kekurangan suplai dari sekitar. Seperti Berarti itu. perputaran ekonomi sangat baik ya, artinya sampai hilir pun juga seperti para petani pun juga diuntungkan. Mereka juga bersemangat ya untuk menghasilkan kualitas hasil tani ya, atau hasil pisang yang berkualitas, karena akan diperuntukkan untuk produk yang lebih menarik ya. Iya, betul. Jadi kita memang ada standar tersendiri untuk kualitas produk, kualitas bahan bakunya si pisang dewakanya ini. Jadi kita punya standar khusus dari tingkat usianya, dari tingkat kematangan untuk kualitas si keripik pisang madu ini sendiri. Ada edukasi tidak buat mereka para petani-petani yang menghasilkan komoditi lokal pangan kayak pisang? Kalau saya menyampaikan bahwa tetap dijaga untuk kualitas penanaman secara organiknya tentunya, karena di Merauke, di Papua sendiri tanahnya masih sangat subur sekali seperti itu. Masih bisa untuk bertanam secara organik, itu yang pertama. Yang kedua, penanamannya harus dijaga. Maksudnya dijaga dalam artian bahwa jangan ada
terlalu banyak anakan-anakan pisang yang bertumbuh Oh, seperti itu akan mengakibatkan si pisang dewaka ini dia tidak berbuah secara maksimal, siap. baik tandanannya, besar tandan Ukurannya, maupun ukuran buahnya sendiri. rasanya juga ya. Kalau rasanya tidak, Lebih tetapi lebih kepada ukuran tandanan dan buah. siap. Kalau dijaga, kemudian kalau jantung pisangnya itu sudah terlalu jaraknya memang sudah saatnya dibuang, itu dipotong. Oh, Seperti itu, tunasnya dikurangi sehingga dia pertumbuhan tandan dan buahnya itu maksimal. segitu ya. Iya, Itu sambil Kalita juga mencari referensi, mencari iya, pola penanaman yang benar, tapi juga menjadi edukasi juga ya betul. untuk mereka karena saling membutuhkan begitu ya. Iya, karena kan begini Kak Frankie, besaran tandan juga berpengaruh terhadap harga yang kami tawarkan, seperti Iya, itu. Semakin besar tandan, maka kualitasnya semakin baik, berarti harganya juga semakin tinggi, seperti makin itu. tinggi. Baik, Kalita, hal yang dilewati kan cukup panjang ya. Kalau kita hitung sudah hampir berapa tahun ini? Dari 2017. Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun ya. 8 tahun ya. Baik, ada nggak momen atau waktu di mana menjalankan ini tantangannya berat sekali? Apalagi yang saya tahu kan melewati tahun yang cukup menghantui kita sampai saat ini, yaitu COVID ya. Iya. Apakah itu cukup mempengaruhi? Kalau untuk kami secara pribadi, karena memang brand Adli Food sendiri adalah brand oleh-oleh, Oke. bukan sekedar camilan, Oleh-oleh. berpengaruh sekali di pandemi COVID-19. Oke. Seperti itu, apalagi ada WFH dan Ya. lain-lain itu yang Masih ingat ya istilah itu ya? ingat gitu, yang mengharuskan kita di dalam rumah tidak saling berinteraksi. Visitor yang datang dari luar Merauke juga berkurang ya? Itu memang sangat membuat omset kita Siap. jungkir balik Minta lah. maaf, serendah apa sih saat itu? Ya, Sekrisis apa sih? sampai tabungan kami itu benar-benar terkuras di rekening. Segitunya. Benar. Karena kita tidak bisa menjual online yang pertama. Benar. Yang kedua, otomatis ke reseller-reseller kami pun stop. Apalagi ke toko oleh-oleh mitra kami. Jadi ya seperti itu, hanya 1-2, bahkan mungkin dalam sebulan itu belum tentu kami 10 kilo tuh habis. Biasanya berapa kilo? Biasanya ratusan kilo. Sekarang Alhamdulillah sudah mulai beranjak. menuju ribuan kilo harapannya. Amin. Amin. Baik, amin. Kita doakan bersama ya. Oke. Nah, berarti apa yang dilakukan untuk mengembalikan lagi atau bangkit kembali di tengah-tengah pasca COVID? Dan saya rasa dengan usaha sudah sebanyak ini, sebesar ini, dan mungkin juga melibatkan beberapa UMKM lainnya ya, menjadi pusat toko oleh-oleh, itu apa ya, dilakukan untuk penyemangat seperti apa yang mungkin bisa diserap juga sama pelaku UMKM kita, terutama mereka, para pelaku OAP. Kalau kami memang menjaga jejaring, memperluas seperti itu, karena memang itu adalah salah satu tombak ya bagi seorang pengusaha jika mau terus berkembang dan mengepakkan sayapnya. Yang kedua, bagaimana strategi kita dalam pemasaran. Contohnya memaksimalkan segala yang kita punya. Contohnya mungkin kalau bicara tentang pelaku UMKM berarti berbicara tentang bagaimana caranya kita memasarkan produk kita, tetapi dengan meminimalisir biaya produksi. Iya, biaya pemasaran itu sendiri, biaya marketing. Nah, dengan cara apa? Memanfaatkan yang ada aja nih, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram yang mungkin bisa diakses melalui hanya kuota, seperti itu. Kalau bicara UMKM kan mungkin endorse itu kan agak berat. Mungkin kita lebih kepada endorsement, tetapi yang lebih kepada saya memberikan produk, sebangsinya adalah tolong dong promoin, seperti itu. Kita mainnya di ranah itu sih. Kenapa itu cepat, tetapi kita meminimalisir untuk biayanya. Ya, atau mungkin ada yang tester, diuploadin dong, kayak gitu ya. Biasanya kayak gini sih kakak, saya meminta izin ketika ada customer yang komunikasi dengan kita by WhatsApp maupun DM, inbox, seperti itu, kami minta izin.
kami bertanya follow up ke mereka gimana rasanya produk kami gitu. Terus gimana sih pengalaman berbelanja ke kami, ke Adli Food seperti itu. Terus mereka biasanya memberikan testinya seperti itu, memberikan masukannya seperti itu. Tetap diterima apapun itu yang Iya. mereka sampaikan ya. Ya, nah ketika ada saran atau ada masukan atau ada hal-hal positif itu kami meminta izin untuk memposting. Nah, hal tersebut ternyata Ada sangat efek. efeknya baik sekali seperti itu. Apalagi yang membeli itu mungkin orang-orang berpengaruh di daerah tertentu Ya. atau di daerah kita sendiri itu akan menyumbang banyak follower seperti itu, banyak customer baru yang order ke kami. Baik. Berarti kemampuan media sosial ya. Iya, Itu sangat penting digunakan secara bijak. secara bijak ya, dan mungkin kemampuan untuk membangun komunikasi, merespon dengan cara yang ramah itu juga penting ya. Sangat penting. Terkadang juga kan konsumen itu membeli ke kita bukan kepada produknya, Tapi tetapi pelayanan. bagaimana cara pelayanan kita kepada mereka. Iya. Seperti itu. Karena kan kita juga banyak lihat pelaku UMKM kita atau pelaku usaha yang kadang-kadang cuma dikomplain, diberikan masukan, kadang tidak mau menerima. Nah, ini gimana nih? Ada trik nggak dari seorang Kak Lita yang Ya, ini juga menjadi masukan juga membangun relasi, tetapi dengan bentuk komunikasi dan pelayanan yang tetap ramah apapun itu. kalau saya sih dari awal memutuskan untuk menjadi wirausaha, tidak pernah sekalipun, boleh dicek akun Instagram atau Facebook saya, baik Facebook Adli Food sendiri maupun Facebook pribadi saya, tidak pernah saya mempost pengalaman negatif terhadap customer atau tingkah customer terhadap Atau kami. keluhan-keluhan itu dihindari, kalaupun ada didiamin aja kali ya. Mungkin lebih kepada masukan kepada kami Ya. seperti itu, tetapi bukan kami mempost. Karena terkadang kami menjaga itu supaya masih terjalin komunikasi yang baik dengan customer tersebut. Mungkin di satu sisi pengalaman berbelanja yang pertama kita tidak tahu dia di posisi yang bagaimana, dengan mood yang seperti apa. Betul. Mungkin terbawa ke kami seperti itu. Jadi itu mungkin yang kita kemas seperti itu. Baik. Artinya itu juga bagian dari membangun branding di media sosial ya. Betul sekali. Gimana yang baik-baik kita utamakan, tetapi yang tidak baik tidak perlu. Karena ini bicara branding ya, bicara kita punya kualitas pelayanan atau produk ya. Siap. Kak Lita, penasaran saya juga nih. Pernah produknya ini dibeli sama orang-orang penting siapa gitu? Tamu-tamu mana dari luar yang paling berkesan? Alhamdulillah, setingkat menteri pun sudah membeli, bahkan Pak Jokowi sendiri, Bapak Presiden kita juga sudah pernah rasa. Terus sudah pernah di order orang dari Belanda, Swedia, yang walaupun kita tidak mengirimkan produk kita langsung ke sana, karena pastinya kami belum mampu untuk mengurus perizinan sekelas HACCP dan ISO dan lain-lain itulah ya, dengan perizinan yang rumit dan pembiayaan yang sangat mahal. Tetapi mereka ketika berkunjung ke Merauke atau mereka pernah rasa produk kami repeat order lagi melalui saudara mereka, melalui relasi mereka yang ada di Indonesia, memesan ke kami dan orang itu yang membawa. Jadi oleh-oleh dari Indonesia nih, tepatnya dari ujung timur Indonesia ya. Dan itu apakah menjadi sebuah motivasi untuk selalu berinovasi? Iya. Pengaruh ya? Pengaruh sekali. Itu kenapa mungkin yang membuat Adli Food sendiri menjadi produk untuk kelas menengah ke atas. Baik, ini juga kembali ke branding tadi ya. Saya sebelum bertanya nih, ada produk apa saja ya selain keripik, abon ya kan? Ini juga ada beberapa merchandise atau aksesoris, souvenir ya. Saya lupa. Namanya kenapa Adli Food? Nah, ini apa penggabungan nama atau ada makna tersendiri di balik Adli? Kalau food ini kan makanan ya. Adli ini apa? Iya, kita bingung ya, maksudnya ada harapan tertentu tentunya ketika kita membuat suatu nama usaha seperti itu yang insya Allah akan langgeng terus berkembang. Nah, kita putuskan
singkatan nama kita berdua nih, seperti itu. Adli, Adi, Lita, seperti itu. Oh, jadi suami istri ya? Iya, Wah, nanti anak-anak nggak berebut nih. Kok bukan nama saya Bapak yang dibuat gitu? Kok nama adik? Kadang-kadang gitu nama adiknya atau nama kakaknya yang dipakai ketika mungkin ada kecemburuan. Tetapi kalau nama papa mama berarti milik semua anak-anak. benar. Jadi Adli ini adalah kepanjangan dari Adi dan Lita. Lita. Baik, akhirnya menjadi hoki ya. Karena Amin. pemilihan nama juga harus nama yang mudah diingat ya, mudah diucapkan juga ya. Karena kalau nama yang susah juga itu pengaruh branding sebenarnya. Pengaruh untuk orang jadi ingat produk kita gitu ya. Betul. FYI kakak, Heeh. mungkin Adli Food sendiri ini brandnya sudah dihakikan ya. Oh, Ya, sudah dihakikan lolos dan tinggal siap. menunggu saja untuk sertifikatnya keluar. Seperti itu, iya. Iya. Jadi apa namanya sudah milik kita Baik. dan di Indonesia bahkan di luar negeri belum ada. Dari segi nama, kemudian juga produknya ya. Iya, Siap. betul. Ya. Jadi ini memang penting sekali. Siap. Kita lihat juga di sini kan tadi sempat saya singgung ada beberapa madu, kemudian mungkin terlihat di kamera kita di belakang kami berdua ya, ada aksesoris dan sebagainya. Ini melibatkan UMKM yang ada di wilayah Papua Selatan atau seperti apa? Apa membeli produk dari mereka dijual lagi atau memang mereka menumpang jual? Karena ini sepertinya jadi sebuah toko bukan Adli Food saja, tapi toko salah satu pusat oleh-oleh begitu. Iya, jadi saya sendiri kan saat ini memang sebagai pendamping UMKM untuk Oke. Papua Selatan. Siap. Nah, selain mendampingi, memberikan mereka pelatihan, juga memang saya membuka peluang pemasaran bagi mereka dengan cara memang produk-produknya mereka kita tampung di toko kami, yaitu toko oleh-oleh Monggo Anim dari seperti ini yang mungkin bisa dilihat di kamera. Ada souvenir seperti gantungan kunci, bahkan sampai teh sarang semut seperti ini, bahkan berbagai macam merek, bukan dari satu UMKM saja, tetapi banyak UMKM yang kami tampung produknya dan kami pasarkan di sini. Ada VCO, ada aneka keripik, dan lain-lain sampai dengan ada buah merah, seperti itu. Baik, ini memang melibatkan pelaku UMKM lainnya ya, karena tangan saya seperti saya udah megang juga daun gastor, ada apa dompet kulit buaya, ada juga minyak kelapa. VCO juga ada, sarang semut, bahkan tanduk rusa pun juga kami ada. Ini cara merangkul mereka gimana? Jemput bola atau emang mereka siap datang ke sini dan Mbak Lita nampung atau ada sortir tertentu begitu? Iya, memang pada saat temu dalam satu forum pelatihan saya sampaikan ke mereka. Bagi yang belum mempunyai izin usaha, saya bantu. Boleh langsung dipasarkan produknya di sini, tetapi dengan komitmen bahwa dapat mengikuti aturan-aturan yang kami sudah tetapkan. Artinya itu juga edukasi untuk berbisnis ya. Nah, seperti itu. Memang apa ya, dalam UMKM itu siapa yang ingin berkembang tentunya mereka harus mengikuti aturan. Contohnya salah satunya dalam hal perizinan. Hal perizinan ya. Tapi selama ini dipermudah ya untuk perizinan ataupun juga dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk pelaku UMKM secara umum dan khusus mungkin untuk Adli Food, gimana pengalaman? Ya, alhamdulillah mereka sangat membantu sekali ya. Kita OPD atau dinas terkait ini, baik dalam perizinan yang sudah online maupun perizinan-perizinan yang membutuhkan pembiayaan. Kita disupport penuh oleh pemerintah daerah untuk pengurusan haki, difasilitasi untuk pengurusan secara gratis. Yang sebenarnya ada pembiayaan yang bahkan mencapai jutaan rupiah itu dibantu. Iya, diakomodir, difasilitasi langsung oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait. Artinya pihak pemerintah juga mungkin melihat keseriusan ya dari pelaku UMKM juga ya. Iya, seperti itu. Karena memang salah satu penyumbang terbesar daerah untuk perekonomian kan dari UMKM itu sendiri. Ketika UMKM ini terus bergeliat secara positif, tentunya akan membawa dampak positif untuk daerah. Betul sekali ya, perputaran ekonomi di daerah juga sangat baik ya. Menekan inflasi mungkin salah satu. Alhamdulillah, ya Allah. Insya Allah, amin. Kita doakan bersama dengan baik ya. Baik, nah ada tidak tantangan yang sebenarnya bisa membuat UMKM itu sulit berkembang atau bahkan bisa bangkrut lah bahasa kerennya?
apa sih Kak Lita? Masukan juga nih untuk mereka-mereka yang mungkin lagi menonton Mm-mm. obrolan kita ini menjadi penyemangat bahwa ya itu hal biasa mungkin dalam hal dinamika berbisnis UMKM atau justru mungkin ada langkah-langkah yang harus diambil. Sebenarnya hal tersulit bagi UMKM itu adalah bertahan. Bertahan. Ya, memulai itu mudah, Kakak, seperti itu. Tetapi bagaimana cara mereka konsisten dalam produk, dalam memproduksi. Ketika perdana memproduksi, mungkin viral seperti itu, 1-2 hari. Mempertahankan kualitasnya itu. Nah, seperti itu mempertahankan kualitas dan mempertahankan produknya itu sendiri di pasaran. Oke. Bagaimana ketika produknya dalam fase down, dalam artian penjualannya menurun. Nah, mampukah dia bertahan di fase tersebut? Mungkin berinovasi mungkin dari segi produk, kalau makanan mungkin cita rasa atau Ya, gimana? berbicara soal makanan, itu kita berbicara tentang membiasakan customer untuk rasa yang kita punya. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bertahan dalam waktu yang lama. Nah, ketika mereka sewaktu-waktu membeli, produk itu harus ada, harus Benar, tersedia. betul. Nah, ketika tidak ada, pastinya customer ini akan berpindah ke produk yang Berarti lain. kepercayaan, Iya, relasi ya, relasi sangat itu penting. sangat memang kita jaga, konsistensi dalam memproduksi, mempertahankan produk maupun kualitas itu memang harus kita kemas sedemikian rupa sehingga orang memahami bahwa produk kita itu Bisa dipercaya. yes. Pernah kebayang sebesar ini dari awal usaha awal dulu 2017 atau justru punya ekspektasi harus lebih dari ini, dari di awal dulu mulai Ya, berusaha. di awal dulu pastinya punya cita-cita seperti itu, tapi kami memang tidak menyangka bahwa secepat ini kami sudah mempunyai, Ini alhamdulillah. kategori cepat nih, 8 tahun ini. Kalau menurut saya cepat, Cepat. karena kami memulainya itu betul-betul dari Minus mungkin. level Nol ya. seperti itu level Oke, nol baik. gitu. Kalau dari level 3 kita berbicara Oke lah. cepat lah ya gitu. Tapi kini kita betul-betul dari nol, Nekat Kakak. ya. Bisa dikatakan seperti itu. Luar biasa ya. Ya, Berarti ada di titik seperti saat ini, manfaat apa yang didapatkan? bisa bermanfaat untuk orang lain dalam hal memotivasi maupun Oke. memfasilitasi. Baik, siap, luar biasa. Apalagi saya dengar kemarin sempat dapat piagam penghargaan event nasional dari Kemenparekraf ya. Alhamdulillah. Oke, membangun itu juga susah ya sebenarnya. Ya, lebih mempertahankan sih. Mempertahankan ya. Kembali ke tips yang tadi ya, Tips, ya. mempertahankan ini yang sangat susah, tapi mempertahankan sambil berinovasi. Ya, terus Kebutuhan konsumen ini apa gitu Iya. kan? Selera konsumen ini apa gitu, Betul. sehingga kita dikejar-kejar juga dan stok itu ready. Iya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, nah apa pesan tips ya mungkin 2 atau 3 poin yang menjadi kekuatan buat mereka yang mungkin baru mau menggeluti dunia bisnis UMKM atau mungkin ada di posisi terpuruk atau berada di posisi yang sudah tidak bersemangat lagi, mungkin Kak Lita bisa bagikan, mungkin bisa on cam ya. Iya. Pesan saya kepada teman-teman yang berkecimpung di dunia usaha, terkhusus untuk UMKM di Merauke, Papua Selatan. Hal pertama yang kita pertahankan itu konsistensi dalam memproduksi. Kalau kita sudah konsisten dalam memproduksi, bagaimana caranya kita mengemas produk kita menjadi produk yang dikenal dalam merek apapun yang kita ciptakan. Jadi kita harus paham sasaran dari target kita itu siapa. Kita terus benahi dari sisi risetnya, kemudian bagaimana strateginya, kita bangun sedemikian rupa sehingga mencapai apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah pelayanan tentunya. Pelayanan yang baik akan menarik pelanggan untuk terus berlangganan produk kita. Seperti itu. Baik, luar biasa 3 poin yang sebenarnya bisa menjadi trik ya. Ya. Dimulai atau dilakukan dari setiap pelaku UMKM kita ya. Mungkin sedikit ajakan lagi, meyakinkan mereka yang lagi menonton yang di luar Merauke. Ayo kalau ke Merauke, produk komoditi pangan di Merauke ataupun juga kerajinan Merauke ini sebenarnya berkualitas gitu. Ajakannya dong, karena kadang-kadang kan ada yang ragu juga mungkin, tapi sebagai pelaku UMKM yang saya anggap sudah bisa menjadi figur panutan dan motivator untuk yang lainnya ya. Gitu, silakan Kak Lita. Iya.
Halo untuk semua yang berkunjung ke Merauke, ke Papua Selatan, jangan lupa membeli produk-produk UMKM lokal Merauke. Contohnya ada keripik pisang madu ini yang terbuat dari pisang dewaka organik Merauke. Kemudian ada berbagai macam produk-produk yang tidak kalah saing dengan produk-produk di luaran sana, tetapi bisa didapatkan di Merauke. Dan ini menjadi salah satu oleh-oleh yang luar biasa untuk teman-teman sekalian yang berkunjung di Merauke, membawa kekhasan tertentu khas Merauke tentunya yang tidak didapatkan di daerah lain. Datang ke Merauke, jangan lupa membawa produk UMKM Merauke, Papua Selatan. Oke, udah kayak bintang model ya. Udah kayak influencer gitu ya. Oke, baik. Ya, Oke, Adli Food ini alamatnya di mana? Siapa tahu ada yang mau datang ya, saksikan penayangan ini. ya. Mungkin yang saya sampaikan, Adli Food adalah nama brand kami, Siap. yaitu oleh-olehnya, Mm-mm. tetapi yang menaungi adalah toko oleh-oleh atau pusat oleh-oleh dan cemilan, namanya adalah Monggo Anim. Monggo Anim sendiri ada di Jalan Seringgu, tepatnya di depan KNS 2, Ruko Warna Kuning. Silakan berkunjung dan membeli produk-produk UMKM Merauke, Papua Selatan. Satu-satunya toko oleh-oleh yang khusus menampung produk-produk UMKM di Papua Selatan. Monggo Anim. Monggo Anim. Kolaborasi bahasa Jawa dan bahasa asli. Mari Iya. ya Merauke ya. Monggo, mari masuk. Ya, Anim ya manusia sejati ya. filosofinya Kakak, Eh, mungkin saya mau sampaikan sedikit bahwa kami siap menerima dari segala macam Siap. pengunjung yang datang dengan ramah tentunya. Baik, luar biasa. Media sosialnya mungkin akan kita tayangkan di bawah ya. Siap, Oke, oke. nanti Instagramnya begitu. Mungkin ada yang ingin DM untuk menawarkan produknya, atau mungkin ingin berkunjung, silakan bisa menghubungi di bawah layar ini. Ada media sosial dari Adli Food ya. Ya, Oke, Kak Lita, terima kasih ya Terima kasih, untuk Kakak. pengalaman berbisnis UMKM-nya. Ini bisa merangsang buat saudara-saudara kita, adik-adik kita, mama-mama kita, siapapun yang ada di luar sana Ya. untuk lebih bersemangat lagi dalam hal berbisnis. Ingat, memulai itu gampang, tetapi mempertahankan di tengah-tengah tantangan Ya. itu sangat sulit. Sulit. Tetapi selama kita selalu bergerak, maka di situ ada proses untuk menuju kesuksesan. Ya. Oke, terima kasih Kak Lita. Terima kasih. Sukses salam buat suaminya ya. Ya. Oke, Kak Adi ya. Ya, Oke. terima kasih Kakak. Baik, terima kasih. Ya. Dan pemirsa, sampai di sini dulu obrolan kita ya. Di Monggo Anim di Seringgu, Merauke, Papua Selatan. Bersama Kak Lita, selaku owner dari Adli Food. Untuk itu, jangan sampai mengaku kalau pernah ke Merauke atau orang Merauke kalau belum pernah berkunjung ke Monggo Anim atau menikmati produk dari Adli Food. Saya Frankie Wohel, mewakili Kepala LPP RRI Merauke dan tim kerabat kerja. Kami menyampaikan terima kasih, ikuti terus di channel kami, RRI Merauke, untuk podcast RRI Merauke di edisi-edisi berikutnya dengan narasumber dan konten-konten yang menarik. Dan sampai jumpa.